Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sabarman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Furqon. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Sabarman? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keafiatan, Pak ya, supaya kita bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Baik Pak Sabarman, hari ini Bapak akan melakukan kegiatan coaching ya? Ya betul, Pak. Nanti pada saat kegiatan coaching berlangsung antara coach dan coachi, saya akan melakukan pengamatan dan melakukan penilaian. Tentunya dengan menggunakan rubrik coaching untuk melihat apakah alur percakapan yang Bapak Sabarman gunakan sudah sesuai dengan alur Tirta. Kemudian apakah Bapak sudah mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachi, dan saya juga tentunya akan mendengarkan jawaban apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bapak berikan. Mungkin sebelum melakukan kegiatan observasi, ada sedikit pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Pak Sabarman. Kira-kira boleh ya Pak? Boleh, Pak. Silakan saja, Pak. Terima kasih Pak ya. Yang pertama, kompetensi apa yang kira-kira Pak Sabarman ingin kembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Ya baik, Pak. Jadi dalam proses coaching yang akan saya laksanakan nantinya, ada kompetensi yang ingin saya kembangkan, diantaranya kesadaran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif dan membuat pertanyaan yang berbobot tentunya. Baik Pak, jadi Bapak ingin mengembangkan 3 kompetensi, yaitu mulai dari kesadaran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coachi. Dari ketiga kompetensi yang tadi Pak, kira-kira Bapak ingin lebih spesifik untuk mengembangkan kompetensi yang mana Pak ya? Jadi dari ketiga kompetensi coaching tersebut, saya ingin mengembangkan 2 kemampuan saja. Yang pertama, kemampuan mendengarkan, dan kedua, kemampuan membuat pertanyaan berbobot. Berarti ingin mengembangkan 2 kompetensi spesifik, yaitu mendengarkan secara aktif dan membuat pertanyaan berbobot. Kira-kira indikator itu seperti apa ya Pak? Indikator ketercapaiannya adalah nanti pada saat uji mampu menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi. Baik, jadi indikator pencapaiannya itu adalah pada saat uji mampu untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi sendiri. Kalau gitu terima kasih atas waktu dan jawabannya Pak Sabarman. Selanjutnya silakan Bapak bisa melakukan kegiatan coaching dan mudah-mudahan bisa dapat berjalan dengan baik. Dan untuk diingat, nanti setelah selesai proses coachingnya kita bertemu kembali ya, untuk membahas apa saja yang terkait dengan kegiatan coaching yang sudah Pak Sabarman lakukan. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Tiang mohon diri untuk melanjutkan tugas dalam ruang kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Sabarman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ajak,
Gimana kabarnya Bu Hajah? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Ada apa Bu Hajah? Apa yang membawa Bu Hajah ke ruangan saya? Pasti ada sesuatu nih. Ada apa ya tumben-tumbennya? Terima kasih. Ya, Pak, saya ingin berdiskusi sedikit dengan Bapak. Oh, mau berdiskusi. Boleh Bu Hajah. Apa nih yang ingin kita diskusikan Bu Hajah kali ini? Eh, Begini, Pak, tentang kelas saya nih. Oh, tentang kelas Bu Hajah. Kalau boleh tahu nih, apa tujuan yang ingin Bu Hajah dapatkan dari diskusi kita kali ini? Ya, jadi berharap dengan diskusi bersama Bapak nanti ada solusi bagi saya untuk mengatasi masalah di kelas saya, Pak. Jadi Bu Hajah ingin mendapatkan solusi dari masalah yang ada di kelas. Kalau boleh Bu Hajah, bisa tidak ceritakan saya kira-kira bagaimana sih situasi yang sedang Bu Hajah hadapi di kelas saat ini? Bisa ceritakan lebih detail dan rinci Bu Hajah. Ya, jadi begini, Pak. Beberapa kali ini saya amati ketika saya mengajar, masih saja ada beberapa anak yang sibuk ngobrol dengan temannya, padahal saya sudah berulang kali saya mengingatkan mereka, tetapi mereka tetap saja tidak memperhatikan saya. Jadi, saya merasa bingung, Pak. Saya harus bagaimana ini? Jadi Bu Hajah bingung nih. Tidak tahu harus berbuat apa ceritanya karena tidak diperhatikan oleh muridnya. Karena murid lebih memilih mengobrol dengan temannya. Nah, kira-kira menurut sudut pandang Bu Hajah, apa sih yang menyebabkan siswa tersebut sampai bisa bersikap seperti itu di dalam kelas? Ini menurut sudut pandang Bu Hajah nih, gimana? Iya, Pak. Apa mungkin karena saya mengajarnya tidak menarik ya, Pak? Karena saya jarang menggunakan metode pembelajaran, bahkan cenderung monoton, atau mungkin karena tidak ada ice breakingnya sehingga mereka bosan ketika saya mengajar di kelas, Pak. Oh, begitu ya. Bu Hajah merasa kalau mengajarnya masih kurang menarik dan monoton ya. Iya. Iya, Pak. Kalau kira-kira menurut Bu Hajah nih, situasi kelas seperti apa sih yang Ibu Hajah inginkan? Tentunya saya menginginkan kelas yang lebih hidup, Pak. Suasananya agar interaksi saya dengan murid, jadi mereka itu tidak sibuk ngobrol dengan temannya. Jadi ketika saya menjelaskan, mereka bisa memperhatikan. Itulah yang saya inginkan. Ingin dapatkan suasana kelas yang lebih hidup, Pak. Bu Hajah menginginkan kelas yang interaktif dan lebih hidup ya? Benar, Pak. Mungkin Bu Hajah punya ide nih, atau semacam gagasan apa nih yang Bu Hajah bisa lakukan untuk bisa mengatasi masalah yang Bu Hajah hadapi di kelas pada saat ini. Ya, mungkin ada ide atau gagasan yang bisa Bu Hajah terapkan. Apa ya kira-kira? Mungkin saya harus menggunakan media pembelajaran yang memang lebih bervariasi, Pak. Mungkin saya lebih sesuaikan dengan minat, gaya belajar mereka, atau mungkin saya melakukan ice breaking di sela-sela pembelajaran, atau mungkin nanti pembelajaran tidak membosankan sehingga mereka tetap fokus pada saat pembelajaran saya, Pak. Itu ide Bu Hajah sudah bagus sekali. Bu Hajah tadi ingin menggunakan media pembelajaran yang bervariasi dan memperbanyak ice breaking di kelas. Ini semua Bu Hajah
bisa dilakukan untuk bisa menarik perhatian murid-muridnya Bu Ajah dalam ruang kelas. Iya Pak. Nah, tadi setelah Bu Ajah menyebutkan beberapa alternatif, ide-ide dan solusi nih. Kira-kira gimana caranya Bu Ajah bisa memastikan rencana atau ide-ide Bu Ajah bisa berjalan dengan baik dan maksimal? Kira-kira gimana nih caranya Bu Ajah? Mungkin menurut saya Pak, saya butuh semua pihak, baik itu dari diri saya sendiri maupun pihak sekolah Pak. Nah, kalau dari pihak sekolah Pak, saya membutuhkan LCD proyektor, buku guru, buku siswa, dan sarana prasarana lainnya yang bisa mendukung pembelajaran saya di kelas. Nah, kemudian kalau dari diri saya, mungkin saya harus tingkatkan, yaitu harus meningkatkan pengetahuan baik itu melalui kompel tingkat sekolah, gugus, dan atau mungkin belajar mandiri melalui PMM dan media online lainnya. Ya, bagus sekali ini Bu Ajah. Sudah merencanakan seperti yang tadi Ibu Ajah sebutkan. Banyak sekali ide-ide dan gagasan, hal-hal yang Bu Ajah bisa lakukan untuk memastikan rencana dan ide-ide yang sudah Bu Ajah sampaikan tadi bisa terlaksana dengan baik. Nah, dari sekian banyak diskusi kita Bu Ajah ya, dari awal sampai akhir Bu Ajah sudah menemukan beberapa ide. Bu Ajah bisa menarik kesimpulan apa nih dari percakapan atau diskusi kita pada kali ini? Iya Pak. Jadi saya senang sekali Pak. Jadi saya merasa tercerahkan dengan diskusi kita kali ini. Saya mendapatkan ide Pak, bagaimana agar kelas saya lebih baik lagi. Tentunya saya akan segera merancang pembelajaran yang bervariasi dengan menggunakan berbagai macam media dan tidak lupa menyisipkan ice breaking agar kelas menjadi lebih interaktif dan tidak membosankan, sehingga murid saya tidak lebih fokus kepada saya dan murid saya tidak malah asik ngobrol dengan temannya Pak. Benar sekali Bu Ajah. Nah, sekarang ide sudah ada, komitmen sudah ada. Kira-kira kapan nih Bu Ajah akan mulai melakukan rencana yang sudah Bu Ajah rancang tersebut? Kira-kira kapan Bu Ajah akan mulai nih? Tentunya sesegera mungkin dong Pak. Insya Allah minggu depan sudah mulai diterapkan langsung Pak. Jadi minggu depan sudah mulai diterapkan ya? Siap Pak, siap. Kalau begitu minggu depan saya tunggu ceritanya Bu Ajah. Karena saya penasaran sekali nih seperti apa sih perubahan yang terjadi di kelas setelah Bu Ajah menerapkan ide-ide dan rencana tersebut. Saya tunggu cerita baiknya Bu Ajah minggu depan ya. Siap Pak. Terima kasih banyak atas waktunya Pak. Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu Ajah, tetap semangat Bu Ajah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sabarman, bagaimana tadi proses coachingnya? Apakah berjalan dengan lancar atau bagaimana? Ya, alhamdulillah Pak. Tadi proses coaching yang saya lakukan dengan Puji berjalan dan lancar sekali. Alhamdulillah Pak Sabarman, kalau semua sudah berjalan dengan lancar. Nah, setelah melakukan observasi tadi, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan ke Bapak terkait dengan proses coaching yang sudah dilakukan. Pertanyaan pertama, apa sih
yang Bapak sudah dapatkan pada saat coaching terkait dengan indikator tercapaian yang Bapak inginkan dari awal tadi? Ya baik Pak. Tadi saya sudah melakukan proses coaching dengan menggunakan alur Tirta. Mulai dari menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan sampai tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi yang ada pada Bu Haja untuk kemudian dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Bu Haja. Baik Pak Sabarman, jadi Bapak sudah berhasil melakukan proses coaching dengan baik dengan menggunakan alur Tirta, dan ternyata itu juga sesuai pula dengan apa yang saya amati dan ada beberapa catatan tadi. Pak Sabarman sudah berhasil melakukan proses coaching menggunakan alur Tirta, dimulai dengan menanyakan tujuan dari coaching, kemudian melakukan identifikasi masalahnya, kemudian sudah mengarahkan kunci dengan baik untuk dapat menemukan rencana tindakan seperti apa yang sebaiknya dilakukan untuk menyelesaikan masalahnya. Kemudian juga Bapak sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab dari coach sehingga dia dapat melaksanakan apa yang direncanakan dengan baik. Kemudian saya juga sudah mendengarkan percakapan Bapak dengan coach. Bapak juga ternyata sudah fokus terhadap coach. Artinya Bapak sudah hadir secara penuh atau persen. Kemudian Bapak juga sudah mendengarkan secara aktif dan sudah mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Luar biasa Pak. Apa yang sudah dilakukan coach kali ini, mudah-mudahan Bapak makin sukses ke depannya dan diberikan kemudahan dalam kegiatan coach berikutnya. Kemudian untuk ke depannya kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching kita kali ini Pak? Ya, terima kasih Pak ya. Jadi saya menyampaikan terima kasih atas umpan balik yang Bapak berikan ke saya tadi. Setelah mengamati proses coaching, kemudian kalau berbicara masalah kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depannya, tentunya saya ingin mengembangkan atau mendalami, lebih memahami lagi alur Tirta ini sebagai panduan untuk melakukan coaching berikutnya, supaya kedepannya coaching yang saya lakukan berjalan lebih baik lagi dari sekarang Pak. Oke, baik Pak. Luar biasa sekali Pak. Jadi ternyata Bapak ingin lebih memahami dan mendalami alur Tirta. Itu seperti apa sehingga nanti proses coaching Pak Sabarman ke depannya bisa berjalan dengan lebih baik. Terima kasih Pak Sabarman sudah meluangkan waktunya untuk sesi tanya jawab ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sampai di sini saja Pak Sabarman. Sampai ketemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, terima kasih Bapak ya mau melanjutkan mengajar dalam ruang kelas. Nggih, sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.